Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikgu Nisa. Sebelumnya Cikgu Nisa mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dukung terus ya channelnya agar Cikgu Nisa semangat terus bikin video materinya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Cikgu Nisa akan membahas mata pelajaran IPA kelas 6 ya, yaitu tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk indikatornya ada 2 ya. Yang pertama, bisa membedakan penyesuaian diri hewan satu dengan hewan yang lain. Yang kedua, bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Next, di slide kedua, bab 2, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini sebelum kita bahas materinya lebih lanjut, makhluk hidup itu banyak ya, teman-teman. Jadi manusia juga termasuk makhluk hidup. Terus ada hewan juga termasuk makhluk hidup, dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kita bisa lihat apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, bertambahnya ukuran. Misalnya dari kecil menjadi besar ya. Lalu ada lagi ciri-cirinya bisa bergerak. Misalnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu ciri-ciri yang ketiga bernafas ya. Kita rasakan manusia bisa bernafas, tumbuh-tumbuhan bisa bernafas, dan hewan juga bisa bernafas. Jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Next, penyesuaian diri hewan. Nah, di sini kadang kita sering ya mendengar kata habitat dan adaptasi. Apa sih sebenarnya habitat dan adaptasi itu? Habitat bisa dikatakan lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya pada ikan. Ikan yang sering kita lihat tentu hidupnya di air, bukan? Ikan tidak bisa lama-lama hidup di daratan karena memang ikan tempatnya di air ya, bukan di daratan. Nah, itulah yang disebut dengan habitat. Sementara adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya pada unta. Unta biasanya tinggal di tempat yang panas. Kenapa bisa? Ya, kenapa unta bisa hidup di tempat yang panas tanpa ada pohon-pohon? Ya, karena memang unta sudah terbiasa dengan tempat tinggal seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi. Nah, tujuan adaptasi di sini ada 4. Yang pertama, memperoleh makanan. Yang kedua, melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, mempertahankan diri terhadap lingkungan. Dan yang keempat, melestarikan jenisnya. Next, jenis-jenis adaptasi. Nah, teman-teman, jenis-jenis adaptasi ini dibagi menjadi 3 ya. Ada jenis adaptasi morfologi, ada jenis adaptasi tingkah laku, dan ada jenis adaptasi fisiologi. Kita bahas ya satu-satu. Jenis adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah adaptasi bentuk tubuh. Contohnya bentuk paruh, kaki burung, dan bentuk mulut. Nah, di mana kita kadang sering melihat burung ya. Tentu teman-teman sudah tahu ya burung. Nah, burung ini banyak sekali ukurannya. Ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada ukurannya yang paling besar. Nah, kalau kita amati, burung itu tidak sama bentuknya, ya.
dari paruhnya, dari kakinya, dan dari mulutnya. Kenapa? Karena memang bentuknya burung ini ya, dia beradaptasinya berbeda-beda. Lalu juga dia makanannya juga berbeda-beda. Ada yang makan biji-bijian, ada yang makan buah-buahan, ada yang makan daun-daunan, bahkan ada yang pemakan daging ya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Nah, di sini contohnya kumbang pura-pura mati, ya. Kadang kita sering ya temui ya kumbang yang jatuh di lantai, tapi ketika kita sentuh dia bergerak, ya, hidup ternyata. Dia cuman pura-pura mati. Nah, inilah yang disebut dengan adaptasi tingkah laku. Selanjutnya yang ketiga, adaptasi fisiologi. Adaptasi sistem dalam tubuh, contohnya ikan memiliki surat sisik untuk mengetahui tekanan air. Nah, jadi di mana ikan ini ketika dia berada di dalam air, dia mengetahui apakah tekanan air ini dia gelombangnya kuat atau harusnya deras. Ikan bisa mengetahui dengan surat sisi ini. Itu ya, paham ya teman-teman? Next lagi, penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Yang pertama, penyesuaian bentuk paruh burung, di mana seperti Cik Gunisa sebutkan tadi bahwa burung itu dia banyak sekali ukurannya, dari yang kecil sampai yang paling besar, dan bentuk paruhnya itu juga berbeda-beda. Yang pertama kita bisa lihat pada burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh panjang. Kalau kita bisa amati, dia memiliki paruh yang panjang, lalu runcing, serta kokoh ya. Sehingga burung pelatuk ini dia mampu ya membolongi pohon-pohon yang besar, bahkan pohon yang keras sekalipun. Karena memang pelatuk ini dia suka sekali membuat sarang di batang-batang pohon yang besar ya. Selanjutnya yang kedua ada burung bangau. Nah, burung bangau ini adalah burung yang suka memakan ikan ya, berarti dia suka pemakan daging. Nah, burung bangau memiliki bentuk paruh berkantong untuk mencedok ikan di dalam air ya. Karena memang burung bangau ini dia suka makan ikan, jadi memang dia suka berkeliaran di air ya, di atas air. Bahkan burung bangau ini dia penglihatannya juga tajam ya. Kadang-kadang dia ketika terbang pun ya, ketika terbang pun bisa melihat ikan di dasar laut yang di permukaan air yang bisa dijangkau dari atas, lalu dia bisa menjangkau dengan kakinya ya. Begitulah burung bangau ini ya. Selanjutnya yang ketiga ada burung kakak tua ya. Burung kakak tua ini adalah burung yang suka memakan biji-bijian yang keras ya. Bentuk paruhnya tebal, pendek, dan kuat kalau kita amati ya. Karena memang dia ini sanggup memakan biji-bijian sekeras apapun ya. Dan juga burung kakak tua ini adalah burung yang banyak diminati orang-orang ya untuk dipelihara. Karena memang kakak tua ini dia kalau kita latih dia bisa berbicara ya, dia bisa paham dengan bahasa manusia. Tapi kalau kita latih ya secara terus-menerus, dia akan jinak, bahkan bisa menjadi pintar, bisa mengerti bahasa manusia. Seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah burung kalebri ya. Kalau kita lihat burung kalebri ini adalah burung yang kecil ya. Terus paruhnya runcing, lalu panjang dan melengkung ya. Kalau kita lihat ini burung ini adalah burung yang makanannya itu dia suka menghisap madu-madu atau nektar ya pada bunga-bunga ya, bunga-bunga, terus pada bunga-bunga yang
yang berbuah seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada itik ya. Itik memiliki paruh yang pipih berjeriji untuk memudahkan mencari makan di dalam lumpur ya. Karena memang itik ini dia identik suka di lumpur-lumpur. Dan juga itik ini dia suka berenang di air ya untuk membersihkan dirinya. Dan yang terakhir burung elang. Burung elang adalah burung pemakan daging ya. Bentuk paruhnya itu runcing, tajam, dan melengkung. Karena memang itu untuk memudahkan mencabik-cabik mangsanya ya. Burung elang ini adalah burung juga yang daya penglihatannya itu tajam. Dia bisa melihat ya dari ketinggian mangsanya di bawah. Jadi dia di atas sana dia bisa melihat mangsanya yang di bawah walaupun mangsanya kecil, karena memang penglihatan elang ini sangat tajam ya, lebih tajam daripada penglihatan manusia. Seperti itu ya. Next lagi, yang kedua, penyesuaian bentuk gigi. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya hewan herbivora seperti sapi, kambing, kuda, gajah, rusa, dan masih banyak lagi contoh hewan-hewan herbivora. Nah, kita amati ya, misalnya pada sapi. Sapi ini kan dia hanya suka makan rumput ya, rumput-rumput apapun itu dia suka sekali memakan. Karena memang hewan herbivora ini hewan suka pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain. Contohnya harimau, elang, buaya, kucing, ular, dan masih banyak juga lagi hewan karnivora yang lain. Kita contohkan pada kucing. Kucing kan biasanya dia suka memakan hewan-hewan lain, seperti kalau dia ketemu cicak ya dia bisa makan cicak. Lalu kalau dia ketemu tikus dia bisa makan tikus. Itulah yang disebut dengan hewan karnivora atau hewan pemakan hewan lain. Selanjutnya adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala apapun bentuknya dimakan. Contohnya ayam, tikus, musang, dan masih banyak lagi hewan-hewan omnivora lainnya. Nah, kenapa dikatakan hewan pemakan segala? Kita contoh pada ayam. Ayam dia apapun bentuk ya, entah dia hewan, entah dia tumbuh-tumbuhan, entah dia makan makanan yang dikonsumsi manusia, ayam itu dia bisa memakannya ya, semua dimakan dia. Nah, itulah yang disebut dengan hewan pemakan segalanya. Paham ya teman-teman? Next lagi teman-teman, yang ketiga penyesuaian bentuk mulut serangga. Yang harus kita ketahui, jenis makanan setiap kelompok serangga itu berbeda-beda ya teman-teman, sehingga cara memperoleh makanannya pun berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk mulut serangga. Nah, di sini kita akan bahas 4 tipe mulut yang berbeda-beda ya. Yang pertama ada tipe mulut penghisap. Nah, kalau kita amati di sini seperti kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu kan dia makanannya madu ya. Madu yang ada di bunga-bunga, dan cara makannya memang dihisap seperti itu ya.
Lalu yang kedua ada tipe mulut penjepit. Nah, di sini adalah kita contohnya seperti lalat ya. Lalat di mana ketika dia memakan dia akan menjepit ya, seperti nasi ya. Nasi dijepit di tangannya lalu baru dimakan di mulutnya. Jadi sistemnya harus dijepit terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada tipe mulut penggigit dan pengunyah ya. Di sini kita amati pada kumbang. Nah, kalau kita amati seperti manusia dong cara makannya. Dimana kalau manusia kan juga mulutnya cara makannya tuh harus digigit terlebih dahulu. Setelah itu baru dikunyah. Nah, setelah makanannya sudah hancur baru ditelan masuk ke tenggorokan ya. Lalu yang terakhir ada tipe mulut penusuk dan penghisap. Di sini kita bisa amati pada nyamuk ya. Teman-teman pasti sudah tahu dong nyamuk, di mana nyamuk ini sangat gampang sekali untuk kita temui, terutama di tempat-tempat yang lembab, yang basah dan yang di tempat air yang tergenang-tergenang seperti itu ya. Dan memang nyamuk ini dia hanya bisa mengkonsumsi atau bisa bertahan hidup dengan menghisap darah manusia. Lanjut lagi ya teman-teman. Penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Yang pertama, unta sebagai hewan padang pasir. Unta dapat hidup di daerah padang pasir yang sangat panas. Unta sanggup tidak makan atau tidak minum selama berhari-hari. Mengapa demikian ya teman-teman? Karena unta memiliki pundak. Pundak unta berisi lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Unta menggunakan lemak di pundaknya ketika tidak menemukan makanan di sekitarnya. Unta juga mendapatkan air dari pundaknya dengan cara apa teman-teman? Dengan cara mengubah lemak menjadi air dengan bantuan oksigen dan pernafasan. Selanjutnya yang kedua, penguin yang hidup di daerah beriklim dingin. Penguin dapat hidup di daerah es beriklim dingin karena memiliki lapisan lemak yang tebal, kulit yang tebal, dan bulu yang tebal ya teman-teman. Sehingga kondisi tubuh yang demikian menyebabkan penguin tidak merasakan kedinginan ketika berada di suhu yang sangat dingin, misalnya di salju. Ya, biasanya kan penguin itu hidupnya di salju. Karena memang dia punya kulit itu sangat tebal ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, penyesuaian pada kaki atau kuku burung. Bentuk kaki atau kuku burung berbeda-beda, perbedaan tersebut disesuaikan dengan fungsinya ya teman-teman. Misalnya pada burung pemangsa ya teman-teman, dimana kalau kita amati pada burung pemangsa itu pasti memiliki kuku yang tajam. Karena apa? Karena biar lebih gampang untuk mencabik-cabik mangsanya. Lalu ada juga yang kakinya bersifat selaput ya, bersilipat selaput. Contohnya pada bebek ya. Itu fungsinya adalah untuk dia mudah ketika dia berenang di dalam air. Selanjutnya yang terakhir, penyesuaian bentuk atau ukuran telinga gajah. Nah, teman-teman tahu dong gajah. Tentu teman-teman sudah pernah melihat gajah. Di mana gajah itu kalau kita amati adalah hewan yang paling besar ya. Hewan yang paling besar dari kepala sampai kakinya, semuanya besar, terutama telinganya. Ya, di mana telinganya biasanya kan fungsinya untuk mendengar ya. Nah, selain fungsinya untuk mendengar, fungsi telinga gajah ini juga untuk melepaskan kelebihan panas ya. Jadi semakin lebar ukuran daun telinga, maka semakin banyak panas yang dilepaskan ya teman-teman. Jadi
setiap daerah, misalnya di Afrika dan di Asia, itu kan gajahnya berbeda-beda ya. Biasanya kalau di Afrika itu daun telinganya itu lebih besar, sementara kalau gajah di Asia itu daun telinganya lebih kecil. Kenapa? Karena memang kalau di Afrika itu situasinya sangat panas ya, berbeda dengan Asia. Makanya telinga gajah atau daun telinga gajah itu lebih besar ya, lebih lebar. Seperti itu ya teman-teman. Next lagi ya teman-teman, untuk yang terakhir, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Hewan memiliki naluri atau insting untuk melindungi dirinya dari musuh atau dari gangguan makhluk lainnya. Nah, cara melindungi dirinya bermacam-macam ya teman-teman. Kita lihat pada contoh bunglon. Nah, bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, agar ketika musuh ingin menyerang, musuhnya tidak terlihat ya, tidak bisa melihat si bunglon ini tadi ya. Lalu yang kedua ada toke. Toke, kadal ataupun itu cecak itu sama ya. Nah, jadi cara dia mengkelabui musuhnya yaitu dengan memutuskan ekornya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada terenggiling. Nah, terenggiling ketika dia merasa terancam, maka dia akan menggulung tubuhnya seperti bola ya ketika merasa terancam ya. Jadi musuh-musuhnya tidak berani dia dekat. Dan yang terakhir adalah cumi-cumi atau gurita. Nah, ketika dia merasakan bahaya, cara dia melindungi dirinya adalah dengan cara menyemprotkan tinta hitam. Dimana kita tahu ya teman-teman, cumi atau gurita ini dia pasti memiliki tinta hitam di dalam tubuhnya. Nah, ketika dia melepaskan tinta hitam, maka cumi atau gurita ini tidak terlihat lagi dari musuhnya. Maka dia bisa menjauh dari musuhnya atau kabur ya dari musuhnya. Seperti itu ya teman-teman. Selesai. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channelnya. Semoga bermanfaat untuk video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.